Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku Riyad 3R. Masya Allah, pemandangan pagi ini begitu indah, mempesona ya teman-teman. Aduh, perasaan tuh jadi bahagia banget. Masya Allah. Ya Allah, semoga aku dan juga keluargaku, juga teman-teman semuanya melihat ini dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini di pagi hari aku selalu dengar ya suara orang nyapu gitu ya. Nah, kebetulan ini ibu-ibu yang nyapu ini udah belasan tahun kerja di Vivaldi teman-teman. Jadi di klaster rumah aku, dan bloknya tuh selalu di blok jalan rumah aku sampai ke belakang 2 blok lagi gitu. Jadi udah ada masing-masing ya pegangannya gitu. Kapan-kapan pengen ya ngobrol-ngobrol sama ibu gitu, kenapa ibu tuh nggak istirahat aja di rumah gitu kan, ada anak-anaknya juga, tapi belum ada kesempatan itu teman-teman, insya Allah ya. Nah, sekarang aku mau ke sekolahannya Rafika. Nah, halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku Riyad 3R. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, aku udah ada di komplek perumahan aku. Jadi aku udah pulang ya dari kemarin, nginep di rumah mama aku cuman semalam sih teman-teman, karena anak-anak udah mulai sekolah. Ini aku ada di sekolahannya Rafika, habis nganterin dia. Lanjut aku mau pulang. Seperti biasa ya teman-teman, ya menunggu anak-anak pulang juga, dan nanti aku juga mau sedikit cerita sama teman-teman cara untuk aku menetralisir tubuh aku bagaimana gitu, karena kan banyak energi yang aku keluarkan untuk menganalisa satu-satu orang nih. Apalagi ini ya teman-teman, kalau kita di kelas diet aku yang udah pernah, aku tuh nggak ini, mereka misalkan ada hilang gitu ya, maksudnya kadang-kadang ada yang sibuk tiba-tiba nggak setor apa yang dimakannya, nggak absen gitu, aku akan tanya. Kalau keadaannya dia baik-baik aja alhamdulillah, tapi kadang-kadang ada keluarganya yang sakit, entah itu anaknya yang opname, jadi dia nggak sempet konsen dulu gitu untuk di grup beberapa waktu. Jadi kan aku harus tanya kenapa, kendalanya apa, ternyata ada yang sakit. Jadi dengan kedekatan aku sama teman-teman semuanya itu, kita belum pernah ketemu sama sekali, tapi tuh di hati tuh udah kayak deket banget. Jadi manusia itu memang punya energi ya teman-teman. Sama aja kayak teman-teman tuh belum kenal sama aku, tiba-tiba mau memilih diet ini tuh karena apa? Karena ada hati yang menggerakkan. Entah teman-teman ngerasa pengen coba, itu semuanya tuh nggak ada yang kebetulan, pasti Allah yang menggerakkan hati kita ya. Mungkin udah jodohnya juga ya teman-teman. Ya jodoh ketemu sama aku juga jodoh ketemu sama teman-teman gitu maksudnya. Teman, lanjut ya. Jadi aku tuh nggak bisa ya kalau udah masuk ke kelas diet aku tiba-tiba mereka menghilang, atau entah kondisinya itu yang aku nggak tahu. Aku tuh pengen cari tahu karena aku merasa bertanggung jawab gitu. Tapi kalau memang mereka nggak ngomong, aku juga nggak akan ganggu. Kan orang tuh beda-beda ya privasinya, ada yang suka mengungkapkan, ada juga yang dipendam gitu. Apa sih hubungannya gitu? Jadi hubungannya gini teman-teman, kalau kita mau mengubah pola makan, itu berarti ada pola hidup yang berubah juga. Karena yang biasanya kita hidupnya itu santai, tanpa mikirin kalau makan harus jam berapa aja, atau enggak ngunyahnya kapan aja, nggak pernah di setting gitu ya, istilahnya nggak pernah diatur kalau makan itu tuh ada jamnya. Berarti kalau makan jam segini tuh berarti kita juga kan selain ibadah kita teratur, ada jamnya juga, pasti pekerjaan kita juga kita atur kan. Tapi kalau kita bebas-bebas aja, itu nggak pernah ada keteraturan, itu bahaya teman-teman. Karena apa? Karena semua yang Allah ciptakan ini juga dengan keteraturan loh teman-teman, ya kan? Nah, terus sekarang aku mau ngasih tahu teman-teman, dari semua peserta ya, kita tuh harus mengasah juga kan rasa sensitivitas kita gitu, menjadi lebih
empati ya, punya rasa empati, simpati gitu. Sifat manusia tuh gini, cepat nular teman-teman. Kebahagiaan itu bisa menular. Makanya kita kadang-kadang suka ngelihat tuh yang indah-indah, terbawa ya perasaan itu, jadi kayak wah seneng gitu ya kan. Begitu juga kesedihan juga menular. Kita lagi seneng nih, tiba-tiba ada yang cerita, juga terbawa ikut sedih kan. Nah, dari semua peserta gitu ya, dari 21 hari setiap aku menangani gitu ya di program diet terigu ini, aku tuh ada jedanya itu untuk apa? Untuk refreshing, meningkatkan energi aku lagi dengan cara grounding, menginjak tanah. Jadi kalau bagi teman-teman yang punya hewan peliharaan itu bagus banget. Kalau kita sedih pasti ada main-main sama hewan peliharaan kita terhibur, bahagia ya. Jadi energi kita jadi yang kita serap dari orang lain lewat pendengaran kita, lewat mata kita, itu akan hilang teman-teman. Kalau aku kan nggak punya hewan peliharaan ya teman-teman, jadi aku tuh carinya tanah. Sedangkan tanah tuh susah banget. Di sini semua udah aspal gitu ya. Di rumah aku juga udah dilantain semuanya, di bagian depannya juga keramik. Nah akhirnya ada tuh rumah sebelah aku. Nah aku mau injak-injak tanah di situ. Soalnya itu rumputnya rumput Jepang, jadi nggak akan naik-naik gitu, nggak akan tinggi. Tapi kalau rumput di depan seberang rumah aku itu tuh karena rumahnya kosong, terlalu tinggi gitu ya rumputnya, jadi kadang-kadang tuh apa sih namanya, ilalang ya teman-teman, itu tuh suka masuk duri-durinya tuh ke sela-sela kain ini ya, baju gitu. Jadinya aku lebih senang di samping rumah aku. Semoga teman-teman juga mungkin ada perasaan seperti aku, bisa tahu solusinya seperti apa. Oke teman-teman, yuk kita pulang. Ngapain di sini? Mama mau ikut. Itu aku tadi mau bikin konten sama istrinya, cuman katanya karena puasa jadi udah pulang duluan gitu. Teman-teman, aku lagi grounding, aku tanpa alas kaki berjalan di ini ya, di tanah tapi ada rumputnya gitu. Karena di sini kan aspal teman-teman ya. Di depan itu ada rumput tapi rumputnya tuh panjang-panjang, jadi belum dibabat. Kalau yang ini kan rumput Jepang jadi lebih nyaman. Bapak itu si bapak lagi ngeliatin aku ngobrol sendiri, katanya itu tentang apa. Jadi teman-teman, aku mau ngomong sama teman-teman juga nih sambil duduk ya. Nih, jadi aku mau bilang sama teman-teman pentingnya grounding. Bapak ngintip. Bukannya ngintip nih. Lihat kalau itu pengen kan. Ya udah Bapak sini aja, sini saya wawancarain. Oh, gitu. Puasa ngapain aja, Pak? Sini atuh Bapak ngintip-ngintip. Ini suaminya ibu yang biasa nyapu teman-teman. Pak, sini, Pak. Pak, sini. Dadah dulu. Ada yang nonton. Halo, atuh. Iya, nanti ada yang nonton, sini dadah dulu, dadah. Soalnya udah agak aja mau malu. Nggak apa-apa. Nih, kita ngobrol-ngobrol sama Pak siapa? Sama Pak siapa, Pak? Hah? Namanya? Panaman. Panaman. Tuh, Panaman. Biasanya tuh nggak kesini. Bapak mah suka ngambilin kardus ya, Pak ya? Bapak sini atuh, masa nggak ngeliat mukanya? Tuh, bapaknya malu-malu teman-teman. Bapak puasa ngapain aja? Pak, puasa ngapain aja? Di mana?
Ya sehari-harinya di rumah ngapain? Itu lagi benerin itu magis. Heeh. Sekarang mangsa 3 hari lagi lah. Tuh biar kedengeran. Biar kedengeran. Tuh. Pasang ubin. Oh. Baru jelas. Iya, pasang ubin sama pasang pelapor. Oh, Bapak punya kesibukan tuh. Iya, masa 3 hari lagi. Jadi Bapak punya kesibukan lagi ngurusin musola ya Pak ya? Iya. Musolanya deket rumah teman-teman. Iya. Nih biar kelihatan. Saya sambil nginjek-nginjek tanah. Tuh. Tuh. Gitu. Sambil ngobrol-ngobrol sama Panaman nih. Terus Bapak kan bangunnya subuh ke musola. Iya. Terus ngapain lagi? Bahaya. Iya, sholat duha. Sholat duha. Terus langsung jadi dari jam 10, jam 4, jam 5 sampai jam 8 baru keluar. Oh. Gitu. Ngapain aja, Pak? Wiridan. Iya, apa aja? Baca sholawat. Oh. Enggak. Cuman ngurusin musola. Iya. Kalau ibu mah masih kerja. Dia suruh berhenti nggak mau katanya. Iya. Lapar katanya. Apa? Lapar. Kata bapak capek udah berhenti. Oh, Bapak nasehatin. Lapar katanya gitu. Ya Allah, lapar. Maksudnya biar ada uang buat beli makanan gitu, Pak. Ya Allah. Ih, matching banget baju sama bunganya. Ini bunganya dari sini teman-teman, dari tuh. Lucu banget sih si Bapak. Aduh. Biasanya teman-teman kalau aku lagi ngejemur baju, Bapak tuh kesini. Kan ada rumah kosong. Rumah ini kan mau dijual. Kebetulan yang ngebersihin tuh anak Bapak ya kan Pak? Iya. Nah, Teh Nyai. Jadi tuh Bapak suka bilang kalau ada kardus-kardus disimpan aja di sini. Jadi Bapak suka ngambil di hari Jumat. Habis sholat Jumat ngambilin kardus. Terus dijualin, dapat apa Pak? Dapat emas. Dapat apa? Emas 1 gram. Dapat emas apa? Dapat apa Pak? Paling dapat tuh berapa? 100.000 dapat apa? Oh, dapat 100.000. Masya Allah. Ih, gede tuh Pak, 100.000. 100.000 gede, emang gede. Iya. Ya Allah, bagi Bapak 100.000 kecil teman-teman. Bagi ibu. Ya Allah. Aduh, ini biasanya. Bukan bagi Bapak. Aku niatnya tuh mau ketemu sama ibu. Tadi kan nyapunya di sini. Saya mandi ke dalam. Tiba-tiba udah hilang teman-teman. Adanya si Bapak ya. Udah ya, nggak apa-apa ya. Sama aja. Ya nggak apa-apa Pak. Ibu mah besok-besok juga ketemu. Ya ini juga sambil saya ini injek-injek tanah gitu ya. Penting loh teman-teman. Injek-injek tanah. Jadi Pak, Bapak tahu nggak Pak kalau misalkan Bapak kan suka nggak pakai sendal juga kan Pak ya? Itu buat kesehatan bagusnya apa Pak? Bagus itu. Untuk ada apa? yang umur 200 tahun dia belum pernah pakai sendal. Masya Allah. Tuh teman-teman. Ada orang pelabuhan Sukabumi. Sekarang umurnya hampir 150 tahun. Jadi jalan gitu, mau jemaah mau apa pengajian gitu nggak pakai sendal. Itu kesehatannya. Ya Allah. Masya Allah, teman-teman tuh dapat ilmu juga Pak ya. Haji Sulaiman namanya. Namanya Pak Haji Sulaiman. Kita kan selalu pakai sendal ya. Gimana cara jaga kesehatannya? Ya sesekali kita harus injek tanah gitu. Orang sakit aja juga dia di kasur terus nggak pernah injek tanah, kan kondisinya juga pasti tambah lama tambah ngedrop ya Pak ya. Iya. Makanya kalau kita sehat selama bisa turun dari tempat tidur, ya udah kalau bisa kita harus rajin jalan. Kalau bisa sih jalannya tanpa alas kaki ya teman-teman. Tuh udah ada saksinya. Kata si Bapak temennya umurnya panjang karena nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah alas kaki. Jadi sehat ya Pak ya. Oh, teman Bapak. Jadi ya teman-teman, kalau aku niatnya itu mau lepas alas sendal itu karena untuk sesekali aja. Aku nggak sering-sering ya teman-teman, karena kan aku tuh sebenarnya juga kalau di rumah pakai sendal rumahan sih. Nah kalau misalkan kita ya apalagi aku nih di kelas diet aku kan kadang-kadang tuh terapi orang tuh dalam rangka menurunkan berat badan tuh nggak hanya berat badannya aja yang diturunkan teman-teman, tapi jiwanya juga harus dipulihkan. Kadang-kadang orang tuh makan juga ada alasannya ya. Kenapa Pak? Mau nurutin.
umur panjang begitu. Mau atuh Pak, umur panjang masa nggak mau? Cuman ya saya nggak mau kemana-mana ke mall pergi-pergi nggak pakai sendal tuh Pak, ntar disangkain orang aneh. Jadi tetap ya. Orang itu orang kampung. Oh iya, iya kebanyakan orang kampung ya Pak ya. Iya, orang kampung. Tapi ya kita nggak apa-apa. Memang sebenarnya itu sifat-sifat alami manusia itu ya berawali ya dari ini ya, yang natural tuh dari kampung teman-teman. Kalau udah modern itu udah canggih-canggih, udah jauh dari alami ya. Nah makanya kembali kita ke alam, walaupun nggak 100% alami banget gitu ya. Namanya juga kita kan harus mengikuti perkembangan zaman. Masa udah ada sendal kita nggak pakai gitu kan? Ya kembali lagi deh ke orangnya. Kalau misalkan orang itu punya prinsipnya apa ya silakan aja ya. Nah teman-teman, jadi apa namanya, sama aku juga nih, baru ketemu juga Bapak juga udah bilang, temannya Bapak kan usianya 150, Masya Allah ya, itu bonusnya udah 2 kali lipat ya Pak ya. Manusia aja biasanya 70, 80, itu bonusnya udah luar biasa, Masya Allah ya. Kita nggak tahu juga, mungkin salah satu amalannya seperti itu ya. Kenapa Pak? Bukan bonus lagi tuh. Iya bukan bonus lagi tuh, udah spesial. Nah, umur kita cuma 63. Iya. Biasanya. Iya. Itu 150 malah untuk berapa? Iya benar-benar, Masya Allah. Iya. Nah teman-teman, kalau aku di peserta diet DTBF ini, kadang-kadang aku tuh walaupun nggak kenal secara online, tapi aku tuh punya sensitivitasnya tuh tinggi ya, insya Allah. Maksudnya gini, rasa empati simpatinya tuh besar. Karena apa? Karena kalau misalkan ada sedikit dari orang itu sakit, aku tuh akan tanya. Kalau dia nggak share gitu makanannya ada apa, oh katanya maaf Mbak lagi sibuk, anaknya sakit, atau dianya lagi repot ngurusin keluarganya yang sakit gitu ya. Terus aku bilang jaga terus polanya, karena kalau kita sehat kita bisa sayang sama orang lain, kita bisa bantu banyak orang lain ya. Tapi kalau misalkan kita sendiri yang sakit, ya kita harus benerin pola makan kita, jangan seperti dulu lagi gitu, harus kembali ke alam teman-teman. Nah karena aku udah gini, kadang-kadang tuh sifat bahagia itu kan kegembiraan itu menular ya teman-teman. Sama juga begitu juga seperti kesedihan juga menular teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mendengar kabar orang lagi sedih gitu ya, kan aku juga ikut sedih. Lama-lama kan aku tuh energiku tuh kayak habis gitu ya teman-teman. Tiba-tiba aku kayak jantungku berdebar, aku lemes. Terus aku berpikir, oh aku tadi habis cerita sama orang ini gini-gini. Ya udah, aku cari penetral. Penetralnya itu aku langsung cari tanah. Berhubung ini di daerah komplek, di semua jalanan udah aspal, aku cari tanah yang masih bersih. Ada di ini, rumputnya rumput Jepang, jadi dia enggak tumbuh panjang. Beda sama rumput yang di depan sana, itu harus dibabat dulu, dan kadang-kadang ada kayak ilalangnya gitu yang duri-durinya tuh masuk ke sela-sela bahan baju ya, jadi agak repot. Jadi aku cari di sini. Nah terus aku cari di sini tuh untuk penetral, biar aku tuh nggak nular gitu kesedihan. Ibu cerita, kita nyebutan jadi video klip kayak bujangnya gitu. Saya cerita bapak yang lagi nyabut. Ini masalahnya karena rumah ini yang ada tanahnya, saya jadi injek di sini. Kalau di rumah saya emang nggak ada, udah disemen semua. Gitu. Ini bujang saya gitu. Ngaco. Si bapak ada-ada aja. Terus teman-teman, terus teman-teman jadinya pas udah aku injek kayak gini, udah tenang ya baru. Nah kalau untuk kelasnya itu kenapa 21 hari bukan 30, aku sendiri juga perlu menetralkan diri aku juga untuk menghadapi misalkan peserta baru lagi gitu ya, yang karakternya beda. Semuanya kan perlu energi ya teman-teman, apalagi manusia. Kita juga ketemunya juga siapa yang menggerakkan hati kita ketika kita mau ikut program diet sebanyak bejibun ya teman-teman. Tapi kenapa bisa memilih di program diet aku? Berarti itu ada energinya. Mungkin yang menggerakkan ya pasti Allah ya, bukan mungkin lagi, pasti Allah. Jadi itu namanya jodoh. Nah berarti manusia itu punya energi ya teman-teman, yang kita yang kita pancarkan gitu lewat aura. Nah teman-teman, berarti nggak ada yang kebetulan kan.
Semoga teman-teman juga ngerasa lebih baik, banyak yang sembuh gitu ya. Jiwa kita juga insya Allah lama-lama semuanya pulih ya teman-teman. Karena kalau pola makan teratur, kita tuh lebih sayang sama badan kita. Jadi kita juga udah pola makannya teratur, hidup juga lebih teratur gitu. Makanya teman-teman kadang-kadang kalau dipikir-pikir nih, kenapa sholat itu harus tepat waktu? Karena kalau misalkan kita mengikuti peraturan dari Allah itu sebaiknya memang jangan dilanggar. Karena apa? Karena itu demi kebaikan kita sendiri. Hidup kita itu harus teratur. Bagaimana alam semesta ini kalau nggak teratur teman-teman? Pasti udah acak-acakan ya. Semua dibangun oleh keteraturan gitu. Begitu juga sama ini siklus makhluk hidup, dari mulai binatang, tanaman ya, begitu juga manusia, semuanya tuh punya siklus. Itu ada urutannya, ada pola-polanya teman-teman. Begitu juga tubuh kita ada polanya juga gitu. Ya udah teman-teman, ini aku cuman grounding ya namanya, bukan untuk ngejemur. Kalau ngejemur harus di matahari. Oh iya, itu ibu ada di sana, masih jauh tuh, ada di blok sana. Udah nggak apa-apa. Nih kalau mau cari yang panas, hati-hati juga nih, kadang-kadang ada semut ya teman-teman. Tuh. Ya udah teman-teman, cuman segitu aja obrolan kita. Jadi satu hal, kita harus asah kepekaan diri kita ya, sensitivitas kita, karena kita tuh makhluk sosial. Manusia itu butuh orang lain teman-teman, nggak mungkin kita itu tuh bisa hidup sendiri kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang cerita, curhat, itu tuh nggak apa-apa didengerin, tapi setelah itu kita harus punya penetral. Kalau aku kan nggak punya hewan peliharaan ya teman-teman, jadi aku carinya tuh tanah. Tapi kalau kita punya hewan peliharaan, misalkan kucing gitu ya, itu main sama kucing akhirnya juga bisa refreshing, hati kita jadi nggak sedih lagi teman-teman gitu. Jadi kita juga wajib berbuat baik, jangan sampai takut kehabisan energi akhirnya kita nggak mau bantu orang, nggak boleh gitu juga. Jadi saling membutuhkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian cerita dari aku pagi ini sambil berjemur. Ini ada di jam 8 apa setengah 9 gitu ya. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Pak, dadah Pak. Dadah gitu.